Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. 1. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sedang melakukan pengujian organoleptik pada ikan segar. Metode yang paling tepat untuk menilai tingkat kesegaran ikan tersebut adalah A. Uji mikrobiologi. B. Uji kimia. C. Uji fisik. D. Uji sensorik. E. Uji radiologi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa uji sensorik atau organoleptik adalah metode paling tepat untuk menilai tingkat kesegaran ikan secara cepat dan praktis di lapangan. Metode ini mengandalkan penilaian menggunakan indera manusia terhadap penampakan, bau, tekstur, dan rasa ikan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses pengalengan ikan tuna, suhu sterilisasi yang umumnya digunakan adalah A. 80 derajat Celcius. B. 100 derajat Celcius. C. 121 derajat Celcius. D. 135 derajat Celcius. E. 150 derajat Celcius. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa suhu sterilisasi untuk pengalengan ikan tuna umumnya adalah 121 derajat Celcius. Suhu ini diperlukan untuk menghilangkan mikroorganisme patogen dan pembusuk, terutama Clostridium botulinum, sambil mempertahankan kualitas produk. Kita masuk soal berikutnya. 3. Seorang asisten inspektur mutu hasil perikanan menemukan kadar histamin sebesar 75 ppm pada sampel ikan tuna. Tindakan yang harus diambil adalah A. Menyetujui produk untuk diekspor. B. Menolak produk dan memerintahkan pemusnahan. C. Meminta pengujian ulang. D. Memberikan peringatan kepada produsen. E. Mengizinkan penjualan lokal saja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa batas maksimum histamin yang diizinkan untuk ikan tuna menurut standar internasional adalah 50 ppm. Kadar 75 ppm melebihi batas aman, sehingga produk harus ditolak dan diperintahkan untuk dimusnahkan untuk melindungi kesehatan konsumen. Kita masuk soal berikutnya. 4. Metode pengawetan ikan yang paling efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri psikrofilik adalah A. Pendinginan. B. Pembekuan. C. Penggaraman. D. Pengasapan. E. Pengeringan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembekuan adalah metode paling efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri psikrofilik, karena bakteri ini masih dapat tumbuh pada suhu rendah atau di atas 0 derajat Celcius tetapi tidak aktif pada suhu pembekuan atau minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Kita masuk soal berikutnya. 5. Asisten inspektur mutu hasil perikanan diminta untuk menilai kualitas udang beku. Indikator yang bukan merupakan tanda udang beku berkualitas baik adalah A. Tidak ada kristal es di permukaan. B. Warna cerah dan seragam. C. Tekstur kenyal saat dicairkan. D. Aroma segar khas udang. E. Lapisan glazing tebal dan merata. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa lapisan glazing yang terlalu tebal bukan indikator kualitas yang baik, karena dapat menutupi kecacatan produk dan menambah berat artifisial. Glazing yang baik seharusnya tipis dan merata untuk melindungi produk dari dehidrasi selama penyimpanan beku. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam analisis HACCP untuk produksi surimi, titik kendali kritis atau CCP yang paling krusial adalah A. Penerimaan bahan baku. B. Pencucian daging ikan. C. Pengepresan. D. Penambahan cryoprotectant. E. Pembekuan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembekuan merupakan CCP paling krusial dalam produksi surimi karena menentukan kualitas akhir produk.
Pembekuan yang cepat dan pada suhu yang tepat atau minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah sangat penting untuk mempertahankan tekstur dan fungsionalitas protein surimi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan menemukan kadar formalin sebesar 2 ppm pada sampel ikan asin. Tindakan yang harus diambil adalah A. Menyetujui produk untuk dijual. B. Memberikan peringatan tertulis kepada produsen. C. Menolak produk dan memerintahkan pemusnahan. D. Meminta pengujian ulang. E. Mengizinkan penjualan dengan syarat pelabelan khusus. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa formalin dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Keberadaan formalin dalam produk makanan, termasuk ikan asin, adalah pelanggaran serius. Produk harus ditolak dan diperintahkan untuk dimusnahkan untuk melindungi kesehatan konsumen. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam proses pembuatan fish protein concentrate atau FPC, tahap yang paling kritis untuk menghilangkan lemak dan air adalah A. Penggilingan. B. Ekstraksi dengan pelarut. C. Pengeringan. D. Pengemasan. E. Penyimpanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ekstraksi dengan pelarut adalah tahap paling kritis dalam pembuatan FPC untuk menghilangkan lemak dan air. Proses ini menggunakan pelarut organik seperti heksana atau isopropil alkohol untuk mengekstrak lemak dan mengurangi kadar air, menghasilkan konsentrat protein ikan yang stabil dan bermutu tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sedang melakukan pemeriksaan pada fasilitas pengolahan rumput laut. Aspek yang bukan merupakan fokus utama dalam pemeriksaan tersebut adalah A. Kebersihan peralatan pengolahan. B. Suhu penyimpanan produk akhir. C. Kualitas air yang digunakan. D. Penanganan limbah produksi. E. Desain kemasan produk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meskipun semua aspek penting, desain kemasan produk bukan merupakan fokus utama dalam pemeriksaan mutu oleh asisten inspektur. Fokus utama lebih pada aspek yang langsung mempengaruhi keamanan dan mutu produk seperti kebersihan, suhu, kualitas air, dan penanganan limbah. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam pengujian kandungan logam berat pada kerang, metode yang paling akurat untuk mendeteksi kadar merkuri atau HAK adalah A. Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS. B. High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. C. Gas Chromatography atau GC. D. Polymerase Chain Reaction atau PCR. E. Enzyme Linked Immunosorbent Assay atau ELISA. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS adalah metode yang paling akurat dan umum digunakan untuk mendeteksi kadar merkuri atau HAK dalam sampel kerang. AAS memiliki sensitivitas tinggi untuk logam berat dan dapat mendeteksi konsentrasi sangat rendah dengan akurasi tinggi. Kita masuk soal berikutnya.